tahun 1974 adalah bertepatan dengan musim haji tahun itu. Umat muslim Indonesia banyak ingin melaksanakan haji ke Baitullah pada musim haji kala itu. Bahkan saking banyaknya pendaftar calon jemaah haji, pemerintah Indonesia kekurangan transportasi udara untuk mengangkut para jemaah haji itu. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya dahulu para jemaah haji Indonesia berhaji menggunakan kapal ke Arab Saudi. Namun setelah munculnya penerbangan internasional, kemudian dialihkan ke pesawat terbang. Waktu itu, penerbangan calon jemaah haji Indonesia dilayani oleh maskapai penerbangan plat merah yaitu Garuda Indonesia. Namun, karena banyaknya calon jemaah haji yang berangkat haji, maka Garuda Indonesia kekurangan armada pesawat. Alhasil, untuk mencukupi armada yang dibutuhkan, Garuda Indonesia kemudian mencarter beberapa pesawat milik maskapai lainnya. Di antara pesawat yang dicarter adalah pesawat Martin Air jenis DC-855F milik maskapai penerbangan asal Belanda yaitu Martin Air. Pesawat Martin Air kala itu disewa Garuda Indonesia untuk mengangkut para jemaah haji dari Surabaya. Setidaknya ada 118 calon jemaah haji dan 9 awak pesawat yang menaiki pesawat Martin Air. Mereka terdiri dari 111 calon haji asal Blitar Jawa Timur, 16 calon haji asal Lamongan Jawa Timur, 1 calon haji dari Surabaya, 2 calon haji asal Kabupaten Surabaya, 49 calon haji asal Sulawesi Selatan, dan 3 calon jemaah haji asal Kalimantan Timur, 2 awak pesawat dari mahasiswa, dan 7 awak pesawat dari warga Belanda. Mereka semua lalu menaiki pesawat dan terbang bersama Martin Air DC-8. Para jemaah haji Indonesia waktu itu pasti merasa bahagia karena pada tahun itu mereka telah diberi rezeki harta dan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Tetesan air mata haru terasanya tidak bisa terbendung untuk bisa berhaji dan berziarah ke Baitullah serta ke makam Rasulullah SAW. Perjalanan haji waktu itu tidaklah membutuhkan biaya yang murah. Para calon jemaah haji harus menabung dan mengumpulkan bekal untuk biaya perjalanan dan hidup selama di Arab Saudi. Kala itu, penerbangan dari Indonesia belum ada yang langsung terbang dari Indonesia menuju ke Makkah. Pesawat sementara harus transit dahulu ke negara lain untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Pesawat Martin Air DC-8 buatan McDonnell Douglas tahun 1966 itu lantas terbang menuju ke Bandara Naika, Colombo, Sri Lanka untuk mengisi bahan bakar pesawat. Selain itu, hal wajib yang harus dilakukan sang pilot adalah selalu berkomunikasi dengan petugas menara ATC agar perjalanan pesawat dapat terkendali dengan baik. Karena apabila ada kesalahan sedikit saja dapat berakhir dengan fatal. Sekitar 15 menit sebelum mendarat di Sri Lanka, sang pilot mengabarkan kepada petugas menara ATC bahwa jarak pesawat dan lapangan terbang yaitu 40 mil atau 40 miles. Namun, petugas menara salah tangkap sehingga mendengarnya yaitu 14 miles atau 14 mil. Petugas menara mengira bahwa pesawat telah mendekati lapangan bandara. Karena salah pendengaran, petugas ATC kemudian memberi instruksi kepada sang pilot untuk segera melakukan pendaratan di Bandara Naika International Airport, Colombo, Sri Lanka. Tepat pada tanggal 4 Desember tahun 1974, atas instruksi dari petugas ATC itu, pilot Martin Air kemudian mengurangi ketinggian pesawatnya. Namun, betapa terkejutnya ketika sang pilot melihat tebing bukit tinggi di depan matanya. Ternyata, instruksi petugas ATC itu salah. Sang pilot kemudian berusaha untuk menaikkan kembali ketinggian pesawat. Namun sayang, pesawat Martin Air akhirnya menabrak puncak bukit setelah gagal menghindari perbukitan di Sri Lanka itu. Pesawat Martin Air meledak dengan kerasnya setelah menabrak puncak bukit Sapakannya atau Gunung Tujuh Perawan yang belum pernah dijamah manusia sebelumnya. Badan pesawat seketika hancur berkeping-keping, tak terkecuali para penumpangnya juga. Tubuh para calon haji Indonesia terpental dan hancur berterbangan. Semua tubuh penumpang yang berjumlah 191 seluruhnya hangus ikut terbakar dan terpisah-pisah. Tidak ada bagian tubuh yang utuh, semuanya hancur terpental-pental kecuali hanya ada satu tubuh jenazah yang masih utuh. Ternyata tubuh jenazah itu adalah seorang pramugari Belanda yang tubuhnya tergantung di atas pohon. Ini adalah satu-satunya jenazah yang paling utuh.
Meskipun begitu, kondisi tubuh sang pramugari tersebut sudahlah sangat memprihatinkan dan sangat mengenaskan. Dari peristiwa di atas, ada beberapa saksi dari penduduk sekitar yang menyaksikan kecelakaan pesawat yang sangat mengerikan itu. Salah seorang petani teh bernama Tilak de Yoisa menyaksikan peristiwa naas itu tak jauh dari tempatnya. Ia mengaku tentang mendengar adanya ledakan hebat di puncak bukit. Mendengar hal itu, dia kemudian berlari menuju tempat kejadian perkara. Dari jarak kurang lebih 150 meter dari rumahnya, pria itu kemudian menyaksikan pesawat Martin Air DC-8 hancur berkeping-keping. Pesawat Martin Air terjatuh kurang lebih 70,8 km dari bandara. Setelah peristiwa itu, investigasi mulai dilakukan oleh para petugas. Serpihan tubuh para korban pesawat naas itu kemudian dicari dan dikumpulkan untuk kemudian dimakamkan. Sulit sekali untuk mencari seluruh serpihan bagian tubuh korban yang sudah terpental-pental tak karuan. Selanjutnya, bagian tubuh para korban dimakamkan di Meskelia, Sri Lanka, yaitu daerah yang tidak jauh sekitar 400 meter dari lokasi kecelakaan. Hal ini dilakukan karena tidak memungkinkan potongan-potongan jenazah korban untuk dibawa pulang ke Indonesia. Pemerintah kemudian mendirikan monumen di lokasi pemakaman itu untuk mengenang para korban Martin Air. Sementara itu, ada beberapa potongan jenazah korban yang diterbangkan pulang ke Indonesia untuk kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Serpihan jenazah itu dimakamkan dalam pemakaman massal karena tidak memungkinkan untuk diketahui identitasnya. Peristiwa meledaknya pesawat Martin Air ini menjadi tragedi kecelakaan besar pada masa itu. Selain itu, insiden ini menjadi luka mendalam untuk para keluarga korban yang ditinggalkan. Tetesan air mata tak bisa terbendung ketika melihat nasib keluarga dan sanak kerabat yang wafat dalam insiden tragis itu. Mungkin itulah takdir Allah untuk para syuhada haji Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai kabar duka di atas, 4 tahun setelah tragedi itu, atau tepatnya pada tanggal 15 November tahun 1978, kecelakaan mengerikan kembali dialami oleh para jemaah haji Indonesia lagi. Waktu itu, pesawat DC-8 Icelandic Loadfader milik maskapai Islandia Airlines membawa jemaah haji Indonesia pulang dari Jeddah, Arab Saudi menuju Bandara Sri Lanka. Tujuan ini salah satunya untuk mengisi bahan bakar di Sri Lanka. Setidaknya ada 240 jemaah haji dan 13 awak pesawat yang ikut di dalam pesawat naas itu. Ketika pesawat Islandia Airlines itu mendekati lapangan udara di Bandara Internasional Colombo, Sri Lanka, tiba-tiba pesawat itu terjatuh di Katunayake, Sri Lanka. Penyebab terjatuhnya pesawat itu, ada yang menyebutkan sebab adanya kegagalan pilot dalam mengendalikan pendekatan, dan ada yang mengatakan terdapat kerusakan peralatan di bandara. Atas insiden mengerikan itu, dari 249 penumpang, setidaknya ada 183 penumpang tewas yang terdiri dari 170 jemaah haji Kalimantan Selatan, 8 awak Islandia, dan 5 awak cadangan. Selain itu, ada 32 orang luka-luka dan 79 orang selamat. Semoga para korban menjadi syuhada haji yang menjadi penghuni surganya Allah SWT. Amin. Itulah 2 tragedi kecelakaan pesawat jemaah haji Indonesia yang sangat mengerikan. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.